S21 Ultra memang handphone yang bagus dan sayang banget dilewatin. Tapi gimana bagi mereka yang budgetnya nggak sampai untuk beli handphone itu? S20 Ultra ini yang udah rilis tahun lalu mungkin bisa jadi pilihan karena sekarang udah turun harga. Lumayan jauh juga karena dulu dijual di 18 juta dan sekarang harganya tinggal 12 juta. Jadi lumayan, 1 tahun udah turun 6 juta. Tapi seberapa worth it sih untuk dibeli sekarang? Karena udah ada S21 series serta Note 20 series dengan finishing matte yang keren, kaca glossy di S20 Ultra ini jadi tampak biasa aja. Masih keren sih, tapi nggak keren-keren amat. Secara dimensi memang kurang lebih aja dari S21 Ultra, tombol juga ada di tempat yang sama, tapi yang nggak sama itu adalah buat slot SIM card-nya. Selain letaknya yang ada di atas, dibandingkan S21 Ultra, S20 Ultra lebih fleksibel karena punya slot yang hybrid. Bisa pakai dual SIM atau satu nano SIM dengan tambah micro SD. Nggak seperti versi yang baru di mana user udah nggak memungkinkan untuk nambah storage. Yang banyak bedanya itu justru sebenarnya ada di layar. Oke lah, panel masih kelihatan bagus, Dynamic AMOLED 2X, terus resolusi juga up to 1440p. Tapi untuk refresh rate, meskipun sama-sama bisa 120, itu hanya bisa di 1080p aja. Nggak masalah sih sebenarnya, karena secara visual tetap bagus, dan lebih ke apa ya, cuma masalah sugesti aja karena nggak bisa maksimal. Terus untuk fingerprint, setelah nyoba yang baru di S21 series, yang ada di S20 ini jadi kurang bagus ya, kerasa kurang bagus. Masih usable tapi memang nggak secepat dan seakurat yang baru. Setelah layar, perbedaan lain adalah performa dan spesifikasinya. Chipset Exynos edisi lama ini memang bukan favorit untuk sebagian orang, tapi untuk mayoritas pengguna sebenarnya ya udah cukup banget. Penggunaan standar oke, gaming juga masih bisa, meskipun kalau lama-lama dan intensif bakal bikin HP cepet hangat. Namun, secara umum, sejauh yang saya pakai ini masih lancar, dan dengan sudah hadirnya update Android 11 serta One UI 3, ini adalah nilai lebih yang belum banyak ditawarkan oleh flagship rilisan tahun lalu. Jadi ya, Samsung sedikit lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Kalaupun ada yang kurang, mungkin itu ada di baterainya ya, walaupun nggak bisa dibilang jelek-jelek banget, karena kapasitas juga masih besar, screen on time pun juga cukup panjang meskipun memang tidak bisa dibandingkan sama yang lebih baru karena perbedaan efisiensi dari segi chipsetnya. Tapi di luar itu sebenarnya S20 Ultra ini masih punya kelebihan dari aspek chargingnya yang mendukung 45 watt ya. Charger ini 45 watt diperkenalkan Samsung waktu Note 10 Plus, masih bisa dipakai, masih kompatibel di S20 Ultra, tapi entah kenapa udah nggak oke lagi, udah nggak ada fiturnya sejak Note 20 series dan berlanjut di S21 sekarang. Entah Samsung ada trauma sama baterai atau gimana, tapi disayangkan banget bahwa 45 wattnya Samsung ini udah nggak bisa dipakai di versi yang baru. Jadi mungkin ya semoga bisa dipakai di masa mendatang. Dan sekarang kita ngomongin soal kamera. Inilah bagian yang bisa dikatakan sebagai perbedaan paling signifikan yang bisa dilakukan Samsung dalam 1 tahun jika dibandingkan sama S21 Ultra. Sensor utamanya sama-sama 108 megapiksel, ada lensa tele serta ultra wide juga, dan tentunya nggak ketinggalan fitur Space Zoom 100x. Dari pilihan mode secara software, sebenarnya yang paling kelihatan nggak ada itu ada Director's Cut sama Focus Enhancer yang hadir di S21 Ultra. Tapi kalau ngeliat track record Samsung, yang mana biasanya kalau fitur software ini akan nyusul juga di software update berikutnya. Jadi nggak harus khawatir bakal nggak dapat. Kemungkinan masih ada yang dapat. Tapi kalau ada yang kemungkinan nggak dapat, itu adalah dari lensa ultra wide-nya S21 Ultra yang bisa jadi lensa makro. Nah itu saya coba di S20 Ultra nggak bisa. Jadi ya buat yang pingin mungkin nggak bisa di sini ya. Meskipun bisa dibilang bukan sesuatu yang besar juga ya, jadi buat sebagian orang aja. Buat fotonya, S20 Ultra bukan kejutan lagi kalau hasilnya masih bagus. Masih bagus banget malahan. Di siang hari atau pencahayaan yang cukup, foto itu tajam, dynamic range-nya bagus, saturasi warnanya juga khas Samsung banget lah. Lensa ultra wide juga masih oke, tapi kalau ngomongin lensa tele, nah ini baru deh tampak ada peningkatan di versi yang lebih baru. Dicoba pada kondisi lebih redup atau di malam hari, kameranya S20 Ultra juga terbukti masih baik sekali. Night mode nyala atau enggak, hasilnya sama-sama memuaskan. Lalu kalau dibandingin dengan S21 Ultra, kalau disebelah-sebelahin di kondisi siang, sekilas perbedaannya tuh tampak nggak sebagaimana luar biasa lah pokoknya. Masih mirip-mirip kayaknya.
Tapi setelah melihat lebih detail, secara mengejutkan, S20 Ultra mendapatkan detail yang lebih baik, khususnya pada bagian shadow. Saya aja pas ngedit video ini sampai bolak-balik ngecek, takut ketuker gitu fotonya. Tapi ternyata enggak, emang masih bagusan S20 Ultra yang sebenarnya udah berumur setahun ini. Tapi itu di lensa wide atau ultra wide ya. Sedangkan kalau buat tele ya memang masih bagusan S21 Ultra. Lalu, kalau untuk cahaya mulai redup, nggak seterang kondisi siang, baru mulai kelihatan bahwa S21 Ultra itu sedikit lebih unggul. Kalau di kamar, pas foto kayak gini mungkin nggak akan terlalu kelihatan bedanya, keduanya masih oke. Tapi begitu keluar, seperti foto bus ini bisa tampak cukup signifikan baik di lensa wide maupun ultra wide. Lalu pindah ke malam hari, di sini lebih gelap ya, lagi-lagi tampak ada perbedaan antara keduanya. Ultra wide yang diambil auto hasilnya seperti berikut ini, begitu pula dengan lensa wide. Namun, begitu night mode-nya diaktifin, S21 Ultra punya kecenderungan untuk mendorong white balance ke arah yang lebih dingin, sehingga lampu yang tadinya kuning itu akan tampak lebih putih. Beda cerita sama S20 Ultra yang masih menjaga sesuai kondisi aslinya. Suka yang mana? Balik lagi ke preferensi masing-masing. Untuk kamera depan, di siang hari dan outdoor, maka sebenarnya nggak ada yang signifikan antara keduanya. Palingan blur saat live focus yang beda hasilnya. Tapi kalau untuk malam, tampak S21 Ultra itu lebih unggul dibandingkan S20 Ultra. Oke, ini dia videonya S21 Ultra versus S20 Ultra. Kelihatan banget sih kalau di layar handphone ini perbedaan antara keduanya, tapi nggak tahu ya di layar yang kamu lihat sekarang gimana hasilnya. Ini kondisi low light-nya malam hari, tapi banyak lampu ya, jadi cukup terang sebenarnya. Jadi ya langsung bisa lihat gimana bagus mana S21 Ultra atau S20 Ultra. Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Overall, dengan harganya yang ada sekarang, dimana udah turun cukup jauh dari harga setahun yang lalu, wajar ya, namanya juga udah produk setahun yang lalu, S20 Ultra sebenarnya adalah pilihan yang oke, alternatif yang oke, tapi hanya untuk kalangan terbatas ya. Saya bisa bilang hanya terbatas. Kenapa terbatas? Karena kalau kita ngeliat kompetitor, ya karena ini kan handphone rilisnya bulan Februari ya, 2020. Jadi ada jarak sekitar 10 bulan, dimana banyak sekali kompetitor yang ngerilis handphone dengan menawarkan banyak hal-hal bagus di harga yang lebih murah, walaupun ya tidak bisa dibilang juga sebagai paket lengkap. Tapi kita bisa ngambil contoh dari segi chipset. Kita sama-sama tahu di mana banyak sekali orang yang bikin chipset kayak Snapdragon 865, dan sudah tentu S20 Ultra nggak masuk hitungan karena yang masuk Indonesia secara resmi itu pakai Exynos. Cuma bagi sebagian lagi yang memang mungkin pingin handphone Samsung dengan berbagai macam fiturnya, ya S20 Ultra bisa jadi pilihan dengan harganya yang sudah cukup murah ya, terjangkau sekarang. Atau kalau mau yang lebih terjangkau mungkin bisa S20 FE ya, banyak sekali pilihannya. Dan intinya balik lagi ke preferensi masing-masing, cocok atau enggaknya itu cuma kamu yang tahu. Ya, jadi itu dia sedikit omong-omong singkat saya tentang S20 Ultra. Masih oke banget sebenarnya, saya udah pakai sekitar 2 mingguan sebelum
S21 Ultra ini masuk, saya balik pakai S20 Ultra dan sebenarnya masih oke-oke aja. Jadi buat yang pengen bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.